Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artificial intelligence dan machine learning. Machine learning khususnya untuk metode random forest dalam bidang geospasial. Apa sih yang dimaksud dengan AI atau artificial intelligence? AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin mensimulasikan kecerdasan manusia dan kemampuan pemecahan masalah. Pada AI terdapat beberapa kunci atau komponen yang digunakan dalam proses pembuatan AI. Yang pertama ada deep learning. Deep learning ini meniru metode pembelajaran dan pemikiran manusia. Deep learning menggunakan jaringan syaraf yang dalam untuk mengolah data jumlah besar. Yang kedua ada machine learning. Machine learning ini adalah mesin belajar dan berkembang dengan mempelajari data dan statistik, lalu membantu komputer membuat keputusan berdasarkan pola dari data. Yang ketiga ada cognitive computing. Ini adalah stimulasi proses berpikir manusia dalam sistem komputer. Terus selanjutnya, computer vision. Ini membantu komputer memahami dunia visual. Lalu, neural network atau jaringan neuron ini terinspirasi dari otak manusia, digunakan untuk mendeteksi pola dan membuat prediksi. Selanjutnya adalah Natural Language Processing atau disebut NLP, memungkinkan mesin memahami bahasa manusia. Di sini digunakan dalam chatbot, penerjemah bahasa, dan analisis teks. Setiap komponen tersebut ini saling berhubungan dan berkontribusi dalam mengembangkan sistem AI yang lebih cerdas dan efisien. Lalu akan saya jelaskan mengenai manfaat artificial intelligence. Yang pertama, memecahkan masalah yang kompleks. AI dapat memproses informasi dalam skala besar, termasuk menemukan pola, mengidentifikasi informasi, dan memberikan jawaban. Untuk manfaat yang kedua adalah meningkatkan efisiensi bisnis. Teknologi AI dapat bekerja 24/7 tanpa mengurangi tingkat performa. Manfaat selanjutnya yaitu membuat keputusan yang lebih pintar. Platform AI dapat melihat tren, menganalisis data, dan memberikan panduan. Dengan perakiraan data, AI dapat membantu menyarankan tindakan terbaik untuk masa depan. Untuk yang terakhir, manfaat dari AI adalah mengotomatiskan proses bisnis, yaitu AI bekerja sama dengan ML untuk melakukan tugas secara otomatis dengan tepat dan cepat. Akan dijelaskan mengenai perkembangan AI, deep learning, big data, dan AI penerapan di kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, Google Assistant. Untuk yang penggunaan kedua ada AI vacuum cleaner, dan ketiga adalah Tesla self-driving. Ketiga ini adalah contoh dari penerapan di kehidupan sehari-hari dari AI. Untuk penerapan dalam bidang GIS ini, AI dikembangkan menjadi GeoAI. GeoAI mengkombinasikan metode-metode di spatial science seperti Geographic Information System atau GIS, AI, data mining, dan high performance computing untuk mengekstraksi pengetahuan yang berarti dari spatial big data. Jadi di GeoAI ini terdiri dari GIS dan AI. Pemanfaatan dari GeoAI tersendiri yaitu dilihat dari sudut AI untuk GIS, menggunakan kemampuan AI untuk meningkatkan fungsi dan pengalaman pengguna perangkat lunak GIS. Sedangkan GIS untuk AI berkontribusi dalam menggunakan teknologi visualisasi dan analisis GIS untuk melakukan visualisasi spasial dan analisis spasial lebih lanjut dari hasil keluaran AI.
Untuk selanjutnya adalah proses GeoAI. Gambar ini menggambarkan siklus manajemen berbasis GeoAI yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, aktivitas utama yaitu pengumpulan data menggunakan berbagai teknologi seperti LiDAR, UAV, GNSS, sensor IoT, dan data penginderaan jauh dari satelit. Data tersebut dikumpulkan, disimpankan, dan diintegrasikan melalui API atau Application Programming Interface. Tujuannya mengidentifikasikan permasalahan yang ada dalam ekosistem atau wilayah tertentu. Setelah pengumpulan data, lalu dilanjutkan di proses GeoAI Analytic dan Real-Time Modeling. Di sini akan dilakukan analisis data secara mendalam menggunakan metode GeoAI. Pemodelan sistem secara real-time untuk memahami fungsi ekosistem dan menciptakan prediksi yang dapat diandalkan. Memahami fungsi sistem yang kompleks dan meningkatkan prediksi berdasarkan data. Untuk proses selanjutnya dilanjutkan bahwa GeoAI akan mengadakan simulasi berbagai skenario berbasis GeoAI. Di dalamnya nanti akan mengoptimalkan keputusan dengan mempertimbangkan banyak tujuan, lalu memberikan dukungan keputusan yang cerdas dan manajemen dan perencanaan. Untuk yang terakhir prosesnya adalah pembangunan web-based geovisualisasi, lalu ada stakeholder engagement and early warning. Aktivitas di dalam ini, yang pertama menampilkan data melalui platform berbasis web yang mendukung visualisasi geospasial. Melibatkan para pemangku kepentingan untuk kolaborasi, memberikan peringatan dini terkait resiko dan perubahan yang teridentifikasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai machine learning. Pengertian machine learning itu sendiri yaitu dalam machine learning menggunakan algoritma untuk mencerna rangkaian data, mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dianalisis, serta menggunakan kesimpulan tersebut untuk menyelesaikan tugasnya dengan cara yang paling efektif. Beberapa metode pembelajaran dalam machine learning yang pertama adalah supervised learning. Supervised learning terbagi menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Data latih digunakan untuk membentuk model, lalu model yang telah dibentuk itu diterapkan pada data uji. Salah satu tujuannya adalah untuk menghasilkan atau output dan mengetahui tingkat akurasinya. Beberapa algoritma ini dapat digunakan antara lain seperti decision tree, naive-bayes classifier, KNN, artificial neural network, support, vector machine, dan lain-lain. Untuk yang kedua, metode unsupervised learning. Di metode ini memiliki data latih dan data uji. Metode ini tidak perlu menggunakan data untuk berlatih, akan tetapi model akan dibentuk dari cara mengidentifikasi pola, mengenali karakteristik data, dan sifat-sifat dari data. Biasanya metode ini digunakan pada prosedur yang lebih rumit. Algoritma di dalam unsupervised learning yang dapat digunakan antara lain K-means, fuzzy C-means, DBS-scan, association rule, dan lain-lain. Untuk yang terakhir, metode pembelajaran dari machine learning atau yang metode ketiga ini ada reinforcement learning. Metode ini berfungsi untuk mengoptimalkan sistem. Terdapat dua tipe, yaitu positive reinforcement learning dan negative reinforcement learning. Manfaat yang didapat jika menggunakan metode ini adalah menyelesaikan permasalahan perusahaan dengan menghemat tenaga dan waktu.
Contoh penerapan machine learning di kehidupan sehari-hari digunakan pada aplikasi Google Search. Seseorang dapat melakukan pencarian kata kunci secara otomatis yang langsung terdeteksi melalui aplikasi Google, atau ketika membuka Google di website. Penerapan machine learning pada Google Search ini bersifat auto-suggest atau autocomplete. Untuk penggunaan yang kedua dapat ditemukan di aplikasi chatbot. Chatbot adalah program berbasis machine learning yang berfungsi untuk melayani live chat dengan pelanggan. Machine learning ini diatur sedemikian rupa agar mampu menjawab pertanyaan selayaknya manusia normal. Untuk bab terakhir yang perlu saya jelaskan mengenai metode random forest. Random forest terdiri dari sekumpulan decision tree. Semakin banyak tree, maka semakin besar pula akurasi yang didapatkan. Di sini ada bagan klasifikasi yang terdiri dari pengklasifikasian pohon terstruktur, di mana masing-masing pohon melemparkan unit suara untuk kelas paling populer di input X. Machine learning terbagi menjadi dua tadi di awal. Yang pertama supervised learning dan unsupervised learning. Random forest sendiri ini termasuk pada klasifikasi supervised learning. Di sini akan dijelaskan mengenai penggunaan struktur random forest. Yang pertama, kita menyusun klasifikasi pada random forest berawal dari memecah data sampel yang ada ke dalam decision tree secara acak. Untuk baris yang kedua, kita akan dilakukan voting pada setiap kelas dari data sampel. Dan kemudian yang terakhir mengkombinasikan vote dari setiap kelas, kemudian diambil vote yang paling banyak. Dengan menggunakan random forest pada klasifikasi data, maka akan menghasilkan vote yang paling banyak. Contoh penerapan metode random forest. Di sini akan dijelaskan contoh penerapannya dalam kegiatan pemetaan mangrove menggunakan algoritma multivariate random forest. Penelitian sendiri dilakukan oleh Pusat Riset Oseanografi Organisasi Riset Kebumian dan Maritim atau BRIN, lalu Pusat Riset Penginderaan Jauh Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa dari BRIN. Studi kasus ini dilakukan di Segara Anakan Cilacap, wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pemetaan dan pemantauan kondisi mangrove sangat penting untuk upaya pelestariannya. Ini menjadi latar belakang pihak BRIN melakukan penelitian ini. Tujuannya penelitian ini yaitu untuk memetakan sebaran mangrove di Segara Anakan Cilacap menggunakan algoritma random forest berbasis penginderaan jauh. Random forest dipilih karena keunggulannya dalam menghasilkan klasifikasi dengan akurasi yang tinggi. Ini adalah alur dalam proses penelitian ini. Yang pertama adalah pengumpulan data. Data yang digunakan citra satelit Sentinel-2A periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Untuk platform dari data ini didapatkan melalui platform GEE atau Google Earth Engine. Google Earth Engine selain untuk mendapatkan citra, ini adalah platform juga digunakan dalam pemrosesan dan analisis data. Lalu dilakukan kombinasi data melalui 12 kombinasi band dan indeks termasuk blue, green, dan red, NIR, SWIR1, SWIR2, NDVI, MNDVI, SR, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah beberapa awal kegiatan persiapan data, lalu dilakukan pengolahan data. Pengolahan data menggunakan cold masking dan median reducer untuk menghilangkan awan.
Selanjutnya, setelah citra siap digunakan, akan dilakukan kegiatan klasifikasi. Di sini, kegiatan klasifikasi akan ditampilkan metode algoritma RF dengan 100 pohon keputusan dan 5 variabel per split. Kedua ini untuk membedakan kelas mangrove dan non-mangrove. Setelah melakukan klasifikasi menggunakan random forest, akan dilakukan uji akurasi. Uji akurasi ini untuk mengetahui seberapa akurat hasil dari uji random forest. Uji akurasi akan dilakukan menggunakan koefisien metrik dan koefisien covariance kappa. Nah, untuk lebih jelasnya, yang pertama ini ada data, seperti yang telah dijelaskan, diperlukan data citra Sentinel-2 MSI level 2A. Lalu selanjutnya akan dilakukan penentuan lokasi tumbuhnya mangrove. Ini untuk mempersempit daerah kajian dengan menentukan lokasi tumbuhnya mangrove, yaitu di wilayah Cilacap tadi. Untuk selanjutnya dilakukan penentuan sampel. Penentuan sampel ini dibutuhkan sebanyak 134 titik sampel yang terdiri dari perolehan data lapangan dan pengamatan visual citra, diambil dengan menggunakan metode cluster random sampling. Setelah penentuan sampel, lalu dilakukan klasifikasi dengan metode RF. Ini digunakan 100 pohon dan 5 variabel per split. Setelah dilakukan klasifikasi, akan diuji hasil tersebut. Langkah ini dilakukan dengan cara membandingkan peta yang dihasilkan oleh klasifikasi citra dengan data referensi. Selanjutnya dilakukan penggambaran peta. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat pada layar berikut ini. Pada gambar ini terdapat perbedaan warna yang disebabkan karena adanya perbedaan nilai yang cukup tinggi antara nilai mangrove dan non-mangrove. Kedua wilayah ini terdeteksi oleh kanal NIR, SWIR, dan RED. Mangrove akan digambarkan secara visualisasi tersebut. Mangrove sejati terdeteksi di bagian timur Segara Anakan, sedangkan mangrove asosiasi di bagian barat. Ini menunjukkan variasi spesies dan distribusi mangrove yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Untuk selanjutnya, ini adalah tampilan mangrove jika dilakukan visualisasi menggunakan 3 parameter, yaitu parameter DEM, NDVI, dan NDVI. Dan yang terakhir adalah proses penggambarannya, hasil dari penggambarannya. Model ini adalah hasil dari klasifikasi mangrove. Model random forest dengan 12 parameter berhasil mengidentifikasi mangrove dengan nilai overall accuracy sebesar 0,892 dan berdasarkan kappa sebesar 0,782. Ini berarti metode RF ini dapat digunakan dalam proses klasifikasi mangrove. Sekian dari video saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.